Selamat datang di komunitas Merdeka dalam Bicara. Ini merupakan ruang pertama kami mengisi ruang-ruang kosong yang bungkam di tengah-tengah Anda, melihat lebih ke dalam setiap perspektif lain dari isu-isu yang berkembang atau sengaja dibungkam. Saya, kami, dan tim yang tergabung di dalam komunitas Merdeka dalam Bicara akan menggali setiap informasi publik secara spesifik dan akan memberikan ruang kepada siapa saja yang ingin bersuara, menyampaikan pandangan secara terbuka di corong Merdeka dalam Bicara. Bila Anda melihat dan mendengar isu di tengah ruang publik yang tak disuarakan, maka silakan menghubungi kami. Dan bila Anda melihat semangat kami adalah jelmaan dari roh diri Anda, komunitas Merdeka dalam Bicara selalu mencari dan menanti Anda untuk bergabung dan bersama-sama di komunitas Merdeka dalam Bicara. Saya Hasibullah, salam poros muda Merdeka dalam Bicara. Kemiskinan masih sangat terhitung tinggi di Aceh Tenggara. Masih lebih dari 30.000 jiwa yang lapar. Dan indeks pembangunan manusia yang tergolong sangat rendah. Serta produk domestik regional bruto Aceh Tenggara masih berkisar 4,14%. Ditambah dengan persoalan pandemi COVID-19 yang mengancam stabilitas perekonomian di Aceh Tenggara, yang mana dapat menuju resesi ekonomi sehingga dapat menimbulkan gejolak-gejolak insubordinasi di tengah-tengah masyarakat. Rancangan perubahan APBK tahun 2020 sudah masuk ke tahapan agenda kerakyatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara untuk merumuskan hajat hidup rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Apa guna dan manfaatnya untuk kita tentang agenda kerakyatan perubahan APBK ini? Tentu kita ingin program tepat sasaran, adanya transformasi kebijakan yang inovatif dan pro rakyat terhadap penyusunan rancangan perubahan APBK tahun 2020. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD tahun 2020 dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengawasan harus lebih berteriak agar pembangunan uang rakyat tidak ditumpangi kepentingan upaya-upaya jahat dalam bentuk praktek KKN, anti-demokrasi, oligarki, oligopoli, kleptokrasi, dan hipokrisi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara. Perjalanan pengesahan perubahan APBK Aceh Tenggara, kita tidak ingin berharap terjadinya transaksional deal-deal politik jahat dengan berdalih atau sering dikenal dengan kata-kata lobby-lobby atau membahas di dalam kelambu tanpa keterbukaan. Lebih-lebih dengan adanya hasil pansus DPRK terhadap RKPJ Bupati tahun 2019 dapat mempengaruhi postur rancangan perubahan APBK walau rekomendasi pansus tersebut seperti ditelan bumi. Kita ingin program belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan program insentif terhadap tenaga medis menjadi prioritas di pembahasan perubahan APBK tahun 2020. Kami ingin uang rakyat kembali untuk rakyat, bukan untuk orang-orang yang bertopeng kemunafikan. Kita harus terus bersuara karena lembaga DPRK yang notabene adalah milik rakyat. Kita tidak ingin lembaga terhormat itu akan menjadi terminal mafia berdasi yang menggerogoti uang rakyat, yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Saya masih meyakini masih ada orang-orang baik dengan lantang melawan jemaah kejahatan. Kita harus membongkar orang-orang yang terus memakai jubah keadilan dan demokrasi untuk berlindung demi kepentingan keluarga dan golongannya. Dan kita harus tetap bersuara agar mereka pemilik suara terbanyak tak sewena-wena. Ini semua demi keselamatan kita.